Kita bicara sedikit yang lebih ringan, yaitu soal radio. Tidak banyak orang yang masih mendengarkan radio, khususnya warga ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Tetapi di banyak daerah radio itu masih megang peranan yang penting. Mari kita bahas tentang radio, karena kali ini saya baru saja mendapatkan potongan dari video tentang radio berhasil menangkap pencuri mobil. Ini terjadi di Surabaya, dan radio yang saya ingin bicarakan adalah radio kebanggaan warga Surabaya, Radio Suara Surabaya. Mengapa saya bahas ini? Jawabnya adalah karena setiap kali saya pergi ke Surabaya, semua driver atau semua kawan saya yang menjemput saya selalu menyetel radio. Dan radio itu adalah radio SS. Hampir semuanya memutar radio itu. Saya berapa kali seminar di Surabaya yang dilaksanakan oleh radio SS juga audiensnya banyak sekali. Jadi radio SS ini memang sangat mengakar. Sehingga tidak mengherankan apa yang dikatakan oleh Bob Edwards, seorang jurnalis, bahwa dengan radio, the listener absorbs everything. Jadi masyarakat itu mendapatkan apapun itu dari radio. Ya, ini ada masanya. Tetapi di Surabaya itu everything dengan radio SS ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak Anda untuk datang ke Rumah Perubahan hari Sabtu tanggal 17 Juni ini karena ada suntik vitamin C gratis. Jadi Anda ingin mendapatkan suntikan vitamin C, ada disediakan sekitar 500 suntik vitamin C gratis dari Kalbe Farma. Silakan datang ke Rumah Perubahan. Mari kita lihat beberapa kejadian berikut ini sehingga para pencuri mobil tidak aman di Surabaya. Dan saya baru saja mendapatkan kiriman video yang sangat menarik sekali, yaitu kejadian tanggal 7 Juni ketika sebuah mobil berhasil ditemukan. Ini adalah mobil yang tadinya dipinjam oleh tetangga, itu yang harusnya dikembalikan tanggal 2 Juni, ternyata tidak dikembalikan. Dan keluarganya juga mengaku tidak bisa menghubungi orang yang mengemudikan dan membawa mobil itu. Akhirnya kan jadinya penggelapan. Kemudian pemiliknya bukan lapor polisi tapi lapor ke Radio SS. Kemudian netizen bekerja sama seperti detektif begitu. Dan kemudian mereka bersama-sama akhirnya berhasil menangkap kurang dari 24 jam. Ceritanya berikut. Yang bawa itu dia kerja kayak charteran gitu loh Mbak. Ini pihak keluarganya sudah tanya ke saudara yang jauh-jauh sama yang biasanya dia nongkrong di sekitaran Juanda itu udah ditanyai semua sama pihak keluarganya, Mas kandungnya itu. Cuman nggak ada yang tahu juga gitu loh. Pihak keluarga juga nggak bisa menghubungi? Iya, menghilang, nggak bisa. Kontaknya semua centang satu, di WA centang satu, di telepon biasa juga nggak nyambung Mbak. Pada waktu tanggal 31 itu kan ngantar anaknya dari Medoan Sawah ke pondok daerah Jember gitu loh Mbak. Terus tanggal 1 itu dia telepon lagi mau nambah 1 hari soalnya ada tamu dari Juanda ke Nganjuk gitu. Itu pun dia telepon pakai nomor WA istrinya Mas. Bapak persis di depannya ya? Betul. Ini saya di mobilnya ini. Berhenti atau masih jalan Pak? Berhenti. Mobil berhenti, adakah kendaraan yang kemudian menghampiri Pak? Nggak ada. Nggak ada. Bapak posisi berapa meter dari mobil ini? Ya ini di mobilnya ini. Kosong ini, nggak ada orangnya ini. Oh jadi mobil ini ditinggal? Kayaknya ditinggal. Oke. Terus kemudian Bapak nggak lihat mungkin ada orang yang turun dari mobil ini Pak? Nggak ada orangnya. Jadi mobil ini posisi sudah kosong dan berhenti di depan pintu masuk terminal Purabaya? Iya, pintu keluar 1434Y ya. Betul. Saya ulang Pak, pintu keluar atau pintu masuk Pak? Pintu keluar bis kota. Pintu keluar bis kota. Betul. Bapak posisi di sini dulu, kami panggilkan polisi segera ya Pak Bambang. Betul. Oke. Pak, ada orang di atas ya. Coba Bapak arahkan ke mobil itu Pak sama polisi. Dekat nggak apa-apa Pak? Juga cerita lain yang cukup menarik adalah kisah ditemukannya mobil yang sudah hilang hampir 5 tahun karena ada penggelapan. Orangnya mengatakan sewa, ternyata tidak kembalikan dan kemudian mobilnya hilang, tidak tahu kemana. Tapi bagaimana ya, ini plat nomornya nggak diganti oleh si pencurinya dan kemudian dibawa kemana-mana. Tetapi si pemiliknya ini bukan ada di Surabaya, pemiliknya ada di Jakarta. Dengerin apa yang dikatakan oleh penyiar ketika dia bertanya, loh Anda dari mana? Dari Jakarta. Kenapa mereka bisa tahu Radio SS ini? Waduh, dari Jakarta bisa telepon ke sini Pak. Hilangnya di mana? Di Jakarta? Di Jakarta. Hilangnya di Jakarta. 5 tahun lalu ya Pak? Iya. Udah lapor polisi ya? Sudah. Berarti juga bukti laporannya juga masih dipegang? Masih. Baik. Terus ini ada cerita apa? Ya, mobil ini ada di Surabaya tadi pagi. Di Surabaya tadi pagi? Jam 9.49 ada isi BBM biosolar. 9.49 isi BBM solar di? Tanjung Perak Barat ya. Kok bisa tahu Pak kalau isi BBM di Tanjung Perak? Saya lakukan pengecekan pengisian BBM. Terdeteksi ada isi BBM di SPBU
Perak Barat. Lah, apakah Anda kerjasama sama Pertamina? Ya saya ada kerjasama. Jadi Ya itu terdeteksi. ada petunjuknya. Ada rekaman CCTV-nya. Sama sekali nopol tidak diganti. Nggak diganti. Apakah pelaku juga membawa STNK dan BPKB berarti? STNK aja Bu, BPKB ada sama saya. Oh, hanya STNK saja. STNK-nya kemarin Hanya waktu STNK. dicuri, STNK-nya di dalam. Digelapkan Bu, jadi Oh, digelapkan. digelapkan. Ada ya saya keinginan ya kalau jika ada yang melihat ya atau yang merekam unitnya atau dia mendengar di sini, ayolah kita duduk bersama. Penyelesaiannya seperti apa? Karena ini mobil hak saya kan. Gitu ya. Saya rentalkan. Ya. Direntalkan oleh seseorang pertama kali atas nama siapa, Pak? Haidi Rizwan, Orang mana dia? Surabaya. orang bukan Bekasi. Oke, orang Bekasi. Nah, sejak saat itu terus dibawa pergi nggak balik sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang dan baru terdeteksi isi BBM pagi tadi ya di Tanjung Perak. Iya. Ya, inilah yang sangat menarik karena sekarang kita hidup dalam peradaban digital. Jadi bukan lagi radio AM FM tetapi radio digital. Semua orang bisa mengakses radio di mana saja dan bisa mendengarkan. Jadi tidak mengherankan warga Bekasi itu bisa tahu ada radio SS dan dia melapor ke radio SS karena dia melihat di CCTV. Bayangkan 5 tahun dia pantengin nonton di CCTV tentang SPBU. Dia bekerja sama dengan SPBU Pertamina dan dia monitor. Suatu ketika pasti orang ini isi bensin. Bener aja ya. Jadi ternyata suatu ketika setelah 5 tahun dia temukan ada di salah satu SPBU di Surabaya. Jadi dia lapornya ke radio SS dan akhirnya Mbak Detektif kemudian warga netizen di Surabaya bergerak ke sana. Ini bukan hanya kisah tentang kaum lelaki saja yang berhasil mencegah. Kita juga lihat ini ada ibu-ibu yang begitu gemetaran ketika turut berpartisipasi menangkap pencuri mobil. Kita dengarkan ceritanya ini. Dengan siapa ini, Bu? Iya, dengan Bu Yuli. Ibu Yuli. Monggo Ibu Yuli, ada informasi apa? Expander itu berhenti di depannya Bank Mandiri, Bank BNI Kedung Doro. Bank Yang Mandiri. Sorry, Bank Mandiri Kedung Doro, Ibu. Ibu sama siapa sekarang? Ini dengan Ibu Yuli sama siapa sekarang, Bu? Saya sendiri, saya keluar dari Sendirian? mobil, saya memang dari Malang. Oh gitu. Ini Tadi saya ada di satpamnya Bank Mandiri, gimana ya? Ibu arah Bank Mandiri arah kemana ya? Arah ke Tenang Ibu. aduh, lemes saya. Tenang. Ibu arah Benar. kemana? Saya arah ke mana itu? BG Jensen itu loh, Pak. Oh iya, berarti ke arah Bubutan ya. Sebelah iya, kalau Rambutan. Ini persis di depannya Bank BNI. BNI, Ibu, lokasi Iya. BNI ini di mana? Di tengah-tengah Kedung Berhenti, Doro. dia berhenti Setelah- di pinggir jalan. Setelah pertigaan Kedung Sari itu lurus lagi berapa meter kira-kira? Geraha Airi, ini pokoknya Bank BNI, itu seberangnya dia berhenti di situ. Mobilnya betul ya, AG 1516 Betul, ya. AG 1516 WG putih. Saya berhenti, saya keluar dari mobil karena Oke. dia di belakang saya. Ibu ada, oh Ibu di belakangnya. Ya, saya berhenti, mobil saya taruh di depan, saya jalan memastikan nomor plat itu. Baik. Kemudian ada lagi kejadian ini adalah truk yang di belakangnya itu adalah truk cold storage yang baru saja dibeli 3 bulan yang lalu. Jadi truknya masih bagus sekali, cold storage-nya bagus. Dan kemudian truk ini mengangkut alpukat dari Aceh dan dibawa ke Indramayu. Namun kemudian tidak kembali ke tempat awalnya di Bekasi. Dan setelah itu kemudian hilang dan diketahui ada di Surabaya. Dan kemudian pemiliknya juga lapor pada Radio SS. Dan kemudian kurang dari beberapa jam, ya kalau tidak salah ini kurang dari 2 jam sudah berhasil ditangkap dan bekerja sama dengan polisi. Lagi-lagi netizen kemudian memantau, mereka semua di radio mendengarkan dan akhirnya melihat mobilnya ada di mana. Dan polisi bergerak dan kemudian polisi menceritakan bahwa dia mendapatkan rezeki berhasil menangkap pencuri ini. Iya, dia kayaknya nggak ada respon ya, tenang-tenang. Sampai anggota saya, dan ini bener dan ada LP jadi. Iya, kenapa? Kok sopirnya enjoy aja dan Oh, ada Iya. 2 katanya di situ. oh ada dua, Ada jadi 2 penumpang. penumpang, Iya, katanya eh, sih kernet bilangnya. connect-nya. Mungkin ada identitas, Pak? Ini saya nyupir nanti Oh, kalau Oke. Tapi Oh. sudah Nanti dapat saya kirim, informasinya saya ya, kirim. Pak Su? Sudah Ada ada kok. informasi ya? iya, identitasnya ada dipegang semua, udah disita. Ye. Kemudian ini kendaraan kita bawa ke pos. Heeh. Saya menghubungi jajaran reskrim juga. Pemiliknya senang sekali bahkan sampai terharu. Jadi dari cerita-cerita tadi jelas sekali bahwa radio itu ternyata tidak mudah tergusur oleh disrupsi. Betul disrupsi bisa merubah, bisa juga menciptakan keberuntungan, bisa juga menciptakan kesulitan.
Tetapi masalahnya adalah kita sebagai pemilik radio seringkali terperangkap dengan masa kecil kita. Kita tahunya pengelolaan caranya seperti itu. Jadi kita tidak melakukan kekinian sehingga akhirnya kemudian kita tidak memiliki masa depan. Terkait dengan itu tahun 1981 sebetulnya ketika video muncul, masyarakat sudah meramalkan bahwa suatu ketika video akan menggantikan radio. Benarkah demikian? Ternyata tidak terjadi. Kenapa? Karena radio ternyata memiliki keunikan sendiri. Radio itu selalu memberikan memberikan imajinasi. Masih ingat nggak Anda orang-orang lama nih terutama dengan drama-drama radio yang sangat populer. Salah satunya itu adalah drama radio Sahur Sepuh. Wah, lama sekali, jadul sekali ini. Itu sampai penontonnya itu sampai membayangkan jagoan-jagoannya itu, pendekar-pendekarnya itu seperti apa. Jadi radio itu seperti ada gerakan di dalam pikiran orang yang mendengarkannya. Intim sekali. Tidak mengherankan radio itu seringkali disebut sebagai media yang menciptakan intimacy. Saya masih ingat masa kecil saya dulu ketika saya di dalam rumah, kebun masih besar. Banyak sekali orang-orang yang dari luar Jakarta mencari makan di Jakarta, buka warung dan warungnya di depan rumah. Zaman abang-abang beca juga begitu. Abang becanya tidurnya di depan rumah, di pinggir jalan, di atas solokan begitu ya. Terus mereka duduk di situ dan kalau kita langganan mereka seringkali ikut menjaga rumah kita. Jadi maling juga mikir kalau mau masuk ke dalam rumah itu karena ada yang jaga. Yang jaganya adalah tukang beca, tukang rokok, dan siapa yang menemani mereka? Suara radio. Sampai tengah malam kadang-kadang saya terbangun karena ada suara wayang kulit di situ. Ketika ada wayang kulit di situ, kita berpikir pemilik warung itu sedang mendengarkan itu. Kalau kita keluar ternyata mereka sudah tidur. Jadi intim sekali radio itu dengan pendengarnya. Terjadi percakapan di sana. Inilah hal-hal yang saya kira banyak hal yang menarik. Radio itu menciptakan hubungan yang sangat intim dengan pendengarnya. Tidak mengherankan juga bahwa sekarang ini banyak sekali mantan penyiar radio yang tampil sebagai pembawa acara podcast, bahkan menjadi MC, bahkan menjadi orang-orang terkenal belakangan ini. Mereka adalah orang hebat karena mereka bisa membangun hubungan yang akrab dengan pendengar-pendengarnya. Tahun 2022 ada sebuah studi yang dilakukan oleh We Are Social bersama dengan badan riset ini yang kemudian menemukan bahwa ternyata radio itu sekarang sudah berkembang menjadi podcast. Bahkan mereka menciptakan multimedia. Jadi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, ada macam-macamnya di sana. Dan ternyata Indonesia adalah negara dengan pendengar podcast nomor 2 terbesar di dunia. Sebanyak 35% orang dewasa yang usia antara 16 sampai 64 tahun mendengarkan podcast. 35% loh, suatu jumlah yang sangat besar sekali. Tidak mengherankan podcast ini telah menjadi media yang juga tidak kalah penting dengan media-media tradisional atau konvensional lainnya. Menurut Kompas ternyata bahwa musik dari radio pun tidak tergantikan oleh media-media lain, media-media terbarukan. Mengapa demikian? Karena di radio tidak hanya diputar musik itu sendiri, tetapi di situ ada obrolan, ada komentar, dan ada informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pendengar. Dan ini membuat hubungan menjadi akrab dan dekat. Nah, ketika ada pergeseran masuk ke dalam dunia digital, sekarang bisa didengarkan dari ponsel, dari tab, dan dari segala media lainnya. Dan kemudian disitulah berkembang menjadi podcast dan lain sebagainya. Dan dunia ini berkembang menjadi sangat interaktif. Dari apa yang kita pelajari tadi bahwa Radio SS ini telah menjadi sahabat masyarakat Surabaya. Dan pertanyaannya adalah bisakah ini dibangun di kota-kota lain? Oh, bisa saja, tetapi seperti biasa tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan keberhasilan. Banyak orang yang ingin berhasil tapi langsung ingin cepat-cepat mendapatkannya. Jadi cara-cara cepat seperti ini tentu saja tidak dapat dibenarkan. Radio SS itu sudah eksis dari tahun 83. Pada tahun 83 mereka belum menjadi media yang dengan konsep jurnalisme seperti yang kita kenal sekarang. Jurnalisme interaktif solutif. Jadi bukan hanya interaktif tapi juga solutif seperti yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya. Waktu berjalan tahun 1999 mereka bergeser dan kemudian menjadi lebih banyak memberitakan apa yang dialami oleh netizen di jalan dan kemudian mereka saling berbagi. Salah satunya ini adalah soal pencuri mobil yang dengan cepat ditangani bersama-sama. Saya kira adalah karena masyarakat di sana memang berbeda dengan kota-kota lainnya. Jadi kalau mau ditiru ya lihat juga masyarakat, dan masyarakat itu harus dibangun. Radio SS ini kan sudah cukup panjang mereka membangun masyarakatnya. Budayanya dibangun, interaksinya dibangun, rasa percaya mereka dibangun, dan kemudian juga mereka sama-sama mendapatkan masalah yang sama. Jadi kalau masalahnya tidak sama ya tidak bisa diatasi. Jadi sekarang ini adalah era komunitas dan komunitas dibentuk dengan masalah yang sama yang dihadapi oleh netizen.
Akhirnya saya ingin menutup dengan apa yang pernah dikatakan oleh seorang penyiar radio, Harry Von Zell. Dia pernah mengatakan bahwa radio itu adalah the most intimate and socially personal medium in the world. Stay relevant.